Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal dari buku ESPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 5 pelajaran matematika. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Adik-adik sekalian ya, sebelum belajar jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga ketelitian. Untuk itu marilah sejenak kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik sekalian, kali ini kita akan melanjutkan bahasan di bab 4 tentang kubus dan balok. Tepatnya di soal pemecahan masalah untuk latihan ulangan bab 4 ya, paket 1 ya, di halaman 107 ya. Untuk soal nomor 1 dan 2 sudah kita bahas di video sebelumnya, bisa dilihat di playlist ESPS Matematika kelas 5 ya. Kita akan melanjutkan soal yang nomor 3 ya. Saya perbesar terlebih dahulu ya. Nah ini. Oke. Ya, jadi perhatikan gambar berikut. 4 buah balok berukuran sama disusun seperti gambar di atas sehingga membentuk kubus dengan volume 512 cm3 ya. Ini jadi ada 4 buah balok ya dari sekalian ya, disusun menjadi sebuah kubus ya. Jadi balok ini disusun jadi satu sehingga membentuk sebuah kubus. Berarti kalau membentuk sebuah kubus memiliki panjang rusuk yang sama ya. Berarti ini panjangnya berapa ini sama ya rusuknya ya, menjadi rusuk kubus. Lah, selanjutnya, perbandingan panjang, lebar, dan tinggi setiap balok berturut-turut adalah 2:1:1. Lah ini 2 bagian. Kemudian ini jadi lebar baloknya, ini tinggi baloknya ya. Ini 2 bagian, 1 bagian, 1 bagian ya. Tentukan panjang, lebar, dan tinggi setiap balok tersebut. Nah, oke. Ini nanti untuk lebih mudah ya, ini kita tentukan dulu ya rusuk dari kubus. Nah, panjang rusuk dari kubus ini merupakan panjang satu balok ya. Tuh, kemudian kalau setengah dari rusuknya ya, setengah dari panjang rusuknya itu otomatis merupakan lebar dan tinggi balok. Nah, oke. Untuk itu kita cari terlebih dahulu ya, untuk panjang rusuk dari kubus. Berarti kalau diketahui volumenya 512, maka panjang rusuk dari kubus itu adalah akar pangkat 3 dari volume. Oke, adik-adik sekalian, di sini udah saya tuliskan ya. Oke, jadi volume kubus tadi 512 cm3. Nah, maka karena ada 4 buah balok yang disusun jadi kubus ini ya, 4 buah kubus yang disusun menjadi kubus, 4 buah balok disusun menjadi kubus, maka 1 buah balok itu berarti sama dengan 512 kita bagi 4, hasilnya yaitu 128 cm3 ya. Ini 1 balok ini ya, 1 balok ini berarti volumenya 128 ya. Nah, oke. Setelah itu kita kembali lagi untuk mencari panjang rusuk dari kubus ya. Panjang rusuk kubus berarti akar pangkat 3 dari volume ya. Akar pangkat 3 dari volumenya tadi 512 ya. Bisa kita gunakan pohon faktor ya untuk mencari akar pangkat 3 karena angkanya kecil. Nah, kecuali kalau angkanya besar kita gunakan tabel ya, misalnya untuk ribuan ya, bahkan puluhan ribu. Oke. Kita gunakan pohon faktor ya, 512 ini kita bagi 2, dapatnya 256. Kita bagi 2, 128 bagi 2, 64 bagi 2, 32, 32 bagi 2, 16, 16 bagi 2, 8. 8 bagi 2, 4, 4 bagi 2, 2. Sudah habis ya, ini bilangan prima. Nah, kita pisahkan 3, 3 karena kita mau mencari akar pangkat 3. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 ya, dikalikan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Nah, ini berarti 3 kali ya, berarti 512 sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 dari 512 ya, berarti sama dengan akar pangkat 3 dari ini. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Kenapa kita buat seperti ini? Karena kita akan menentukan akar pangkat 3. Jadi bisa saling kita hilangkan ya. Ini akar pangkat 3-nya sama pangkat 3-nya. Jadi sama dengan 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4 ya. 4 kali 2
8. Jadi akar pangkat 3 dari 512 adalah 8 ya. Ketemu ya, panjang rusuk dari kubus tersebut adalah 8 cm. Nah, di sini bisa kita tuliskan ya. Ini adalah 8 cm. Nah, kalau ini 8 cm adik-adik sekalian, nah berarti sebenarnya kita sudah menemukan panjangnya ya. Panjang dari balok atau satu buah balok 8 cm. Lah, padahal ini perbandingannya 2:1:1, otomatis lebarnya itu berarti setengahnya ya. Karena ini 2 bagian, ini 1 bagian. Kalau 2 bagian 8 berarti 1 bagian adalah 4 cm ya. Nah, kemudian tingginya juga 1 bagian yaitu 4 cm. Nah, ini 1 balok. Jadi panjang balok 8 cm, lebar balok itu 4 cm dan tinggi balok 4 cm. Ini saya tuliskan kembali di sini ya biar lebih jelas. Panjang rusuk merupakan panjang balok itu 8 cm. Nah, panjang balok 8 cm, nah perbandingannya tadi adalah 2:1:1. Maka untuk mencari lebarnya 8/2 ya, sama dengan 4 cm. Tingginya juga sama ya, 8/2 4 cm. Nah, volume balok coba kita cek ulang ya, panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 8 kali 4 kali 4, hasilnya adalah 8 kali 4 32, 32 kali 4 128 cm3. Nah, sama ini ya. Jadi satu balok itu volumenya 128 cm3 ya. Tuh kalau kita kalikan 4, hasilnya juga pasti 512 gitu ya. Jadi untuk jawaban nomor 3, panjangnya 8, lebarnya 4, tingginya 4, itu untuk setiap balok. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah kotak perkakas berbentuk balok memiliki volume 9216 cm3. Kotak tersebut akan diisi oleh kotak-kotak kecil berbentuk kubus. Panjang kotak perkakas sama dengan 8 kali panjang rusuk ya. Jadi panjang kotak perkakas sama dengan 8 kali panjang rusuk satu kotak kecil yang disejajarkan. Jika lebar dan tinggi kotak perkakas berturut-turut adalah 24 cm dan 12 cm, tentukan kotak kecil terbanyak yang dapat dimasukkan dalam kotak perkakas. Oke, adik-adik sekalian ya. Untuk soal nomor 4 di sini udah saya tuliskan juga ya. Oke, jadi diketahui tadi volume kotak perkakasnya berbentuk balok yaitu 9216 cm3 akan diisi kotak kecil berbentuk balok berbentuk kubus ya. Jadi ada kotak bentuknya balok diisi kotak-kotak kecil bentuknya kubus. Nah, panjang kotak itu 8 kubus yang disejajarkan ya. Panjang kotak perkakas tadi 8 kubus yang disejajarkan. Nah, lebar kotaknya itu 24 cm, tinggi kotaknya 12 cm. Ditanyakan berapa kotak kecil terbanyak yang dapat dimasukkan ke dalam kotak perkakas. Oke ya. Kita tentukan dulu panjang balok. Nah, panjang berarti volumenya ini tadi dibagi dengan lebar kali tinggi. Oke, berarti 9216 dibagi lebarnya tadi 24, tingginya 12 ya, sama dengan 9216 bagi ini kita kalikan hasilnya adalah 288. Nah, kita bagi hasilnya 32 ya, panjangnya udah ketemu 32 cm. Berarti udah ketemu panjang, lebar dan tinggi ya. Nah, sekarang kita tentukan panjang rusuk kubus ya. Panjang rusuk kubus sama dengan panjang balok dibagi 8 ya. Panjang balok tadi adalah 32 adik-adik sekalian ya. Dibagi 8 karena panjang tadi ya. Panjang kotak itu 8 kubus yang disejajarkan. Berarti 32 bagi 8 hasilnya adalah 4 cm. Nah, sudah ketemu ya. Berarti panjang rusuk kubus. Maka kita bisa menentukan volume dari kubus adik-adik sekalian ya. Volume sama dengan R pangkat 3 atau 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 kali 4 16, 16 kali 4 64 cm3. Nah, sudah ketemu volume kubus kecil tadi ya. Maka banyak kubus terbanyak yang bisa masuk ke dalam perkakas yaitu volume kotak perkakas ya, dibagi dengan volume kubus. Volume kotak perkakas tadi adalah 9216 ya, dibagi dengan volume 1 kubus kecil 64 ya. Hasilnya yaitu 144 ya. Jadi kotak kecil terbanyak yang dapat dimasukkan ke dalam kotak perkakas adalah 144 kotak kecil yang berbentuk kubus tadi ya. Berarti ada 144 kotak kecil yang berbentuk kubus yang bisa masuk ke dalam kotak perkakas itu terbanyak ya. Kubus kecil terbanyak itu 144. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal terakhir nomor 5.
gambarlah jaring-jaring bangun ruang gabungan di samping. Lah ini kita lihat ya, ada balok dan juga kubus yang disusun. Kira-kira jaring-jaring bangun ruang gabungan ini seperti apa ya? Ini berarti nanti kita pecah dulu ya, kita bongkar yang atas dulu, kemudian yang bawah. Oke, kita lihat di sini yang atas adalah kubus, maka jaring-jaring kubus itu seperti apa? Lah ini adik-adik sekalian ya, ini yang atas adalah yang kubus ya, jaring-jaring kubusnya ya, ini jaring-jaring kubus. Lah kalau ini sebagai alasnya ya, kita perhatikan ini sebagai alasnya. Nah ini berarti sisi bagian belakang, sisi bagian depan ya, ini berarti ini kita bongkar, ini yang belakang, ini kita bongkar, ini jadi ini yang bagian depan, kemudian ini yang samping kanan ya, ini samping kiri, dan ini adalah tutupnya yang ini ya adik sekalian ya. Tuh. Kemudian untuk yang bagian bawah ini ada balok adik sekalian ya, balok. Nah, kalau kita bongkar berarti seperti ini ya. Ini sisi bagian alasnya, bagian alas. Kemudian berarti ini sisi bagian depan ya. Ini sisi bagian belakang. Kemudian ini sisi bagian samping sebelah kanan ya. Ini sisi samping sebelah kiri. Nah, kemudian tutupnya mana? Tutupnya tidak ada ya. Tutupnya hanya dapatnya separuh-separuh, berarti yang ini. Ini yang sebagian yang kanan ya. Ini bagian yang ini adik-adik sekalian ya. Kemudian ini di bagian yang sebelah kiri. Kenapa separuh? Karena ini nanti potongannya sudah digunakan alas dari kubus ya. Maka kira-kira untuk gambar jaring-jaring bangun ruang yang ada di samping ini, yang ini adalah seperti ini. Itu adik-adik sekalian penjelasan untuk soal nomor 5 ya. Kalau diminta digambarkan berarti gambarnya seperti ini. Oke. Untuk pemecahan masalah di halaman 107 berarti sudah kita bahas nomor 1 sampai dengan 5 ya. Udah selesai. Untuk latihan ulangan yang paket 2 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.